Halo semuanya, selamat datang di Arden Sakur di konten Cengir, cerita ngeri. Jadi di konten ini gue pengen ngelanjutin dari video yang kemarin yang hantu-hantu terkenal di Indonesia. Cuman ini lanjutannya. Jadi sebelum masuk videonya, alangkah baiknya ketika kalian klik tombol subscribe-nya, terus juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya gue upload video baru, kalian dapat notifikasinya dari YouTube. Kalau kalian juga suka sama video ini, jangan lupa untuk tinggalin tombol like-nya di bawah. Dan kalau misalnya menurut kalian ini bagus, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian atau saudara kalian. Nah, ini lanjutannya kemarin. Yang pertama itu adalah hantu leak. Buat kalian pasti udah tahu hantu leak bentuknya seperti apa. Dan buat kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat di sebelah. Iya, cukup mengerikan. Hantu yang dimana cuman ada organ-organnya yang menggantung atau menempel di kepalanya. Jadi itu dia seperti makhluk yang kepala tapi terbang, yang dimana organnya itu masih menempel, yang dimana itu ada jantung, hati, usus, ampel, empedu, dan apapun isi perut, dia masih menempel dan bergelantungan. Jadi gue langsung bacain aja mitos dari leak. Leak erat kaitannya dengan masyarakat Bali. Dalam mitologi Bali, leak adalah penyihir jahat. Digambarkan berlidah panjang dan bergigi tajam. Penampakannya hanya dapat dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari, ia terlihat seperti manusia biasa. Sedangkan malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya sebagai ramuan sihir. Serem juga sih. Kalau misalnya kalian lagi di kuburan, tiba-tiba ada orang terus digali, dia ngambil organ dalam manusia yang udah meninggal atau bagian tubuhnya dijadiin ramuan sihir. Gue gak kebayang sih kalau misalnya gue ngeliat lagi, misalnya gue lagi ziarah ada yang kayak gitu, udah dipastikan dia leak. Dipercaya ramuan sihir itu dapat mengubah wujudnya menjadi seekor babi atau bola api. Bahkan terkadang ia juga mengambil organ dari perempuan hamil untuk dihisap darahnya. Itu alasannya kenapa kalau misalnya ada orang hamil harus dijagain terus, soalnya banyak yang ngincer. Contohnya kuntilanak yang seperti video kemarin, dia juga ngincer. Dan leak juga. Jadi untuk kalian para ibu-ibu hamil atau yang punya kerabat sedang hamil, jagain terus. Karena takut ya, di saat kalian lengah tiba-tiba dia muncul. Jagain terus. Nah, yang kedua itu Begu Ganjang. Dia adalah makhluk mitos dari daerah Tapanuli. Buat kalian yang masih, wah, Begu Ganjang bentukannya gimana? Oke, ini gue kasih lihat. Seperti kayak gini, Begu Ganjang. Begu Ganjang itu adalah makhluk halus yang dimitoskan bertubuh panjang dan ya pokoknya dia bentukannya panjang seperti fotonya di sini. Itu kan panjang, dan kita langsung baca aja mitosnya. Makhluk halus ini menjadi mitos masyarakat daerah Tapanuli. Begu Ganjang adalah makhluk halus yang berarti hantu panjang. Konon ia dianggap sebagai peliharaan orang yang memiliki ilmu hitam. Hantu ini suka muncul di tempat-tempat yang sepi dan gelap dalam bentuk bayangan hitam yang panjang. Mula-mula bentuknya kecil, semakin lama semakin panjang dan membesar seperti raksasa. Begu Ganjang dipercaya suka membunuh mangsanya, yang dimana itu disuruh oleh tuannya. Jadi itu dia kayak peliharaan, berarti dia hampir sama kayak tuyul, kayak di episode yang kemarin. Cuman bedanya tuyul itu untuk membuat kayak pemiliknya. Cuman gue gak tahu sih kalau Begu Ganjang, soalnya di artikelnya cuma seperti ini. Mungkin juga dia untuk memperkaya, atau kalau misalnya untuk bisnis, untuk membunuh saingan bisnisnya mungkin. Karena orang jahat akan ngelakuin segala apapun atau hal apapun
untuk menjatuhkan pesaingnya. Serem sih kalau misalnya kalian lagi jalan malam-malam sendirian, terus ada ketika saatnya melihat bayangan dari yang dimana itu kecil lama-lama menjadi besar dan panjang. Fix banget itu Begu Ganjang lagi mengincar nyawa kalian. Selalu hati-hati. Nah, ini dia hantu yang ketiga. Namanya itu hantu Korot. Untuk masyarakat Sunda pasti kalian udah mengenalnya. Dia itu hantu yang terkenal di daerah Sunda. Berarti Jawa Barat, daerah Jawa Barat, hantu Korot. Jadi gue langsung bacain aja mitos dari hantu Korot. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda, mengenal makhluk halus yang bernama hantu Korot, yaitu hantu laki-laki yang suka mengganggu para gadis belia pada waktu senja hingga malam hari. Nah, buat kalian yang belum tahu bentukannya hantu Korot seperti apa, nah, ini gue tampilin seperti sebelah. Ini seperti tampilannya hantu Korot seperti ini. Jadi tuh dia kayak hantu laki-laki yang genit, mungkin karena gue baru baca awal tuh dia gangguin para gadis genit. Alkisah, ada cerita misteri yang terjadi pada tahun 1920 di tanah Pasundan, yaitu seorang gadis berusia 16 tahun yang diganggu hantu Korot ketika mandi pada waktu senja. Ternyata mata keranjang juga. Gadis lagi mandi diintipin. Nggak hantu nggak manusia, ternyata sama aja ya. Setelah selesai mandi, ia melihat seorang pemuda tampan tersenyum berdiri memandangnya. Gadis itu pun selalu terbayang wajah pemuda sambil berkata, "Aku mau menikah dengan orang tadi." Keesokan harinya si gadis menghilang. Setelah dilakukan pencarian oleh orang tua dan penduduk setempat, gadis tersebut ditemukan di tengah-tengah pohon salak yang dipenuhi duri. Meski tubuhnya terluka, tapi ia tidak terasa sakit. Hanya ia lupa akan siapa dirinya. Tatapan matanya hampa dan sering mengigau bahwa ia ingin menikahi seorang pemuda. Dan beberapa hari kemudian gadis itu meninggal. Berarti itu dia kayak manipulasi, yang dimana ketika dia melihat seorang gadis, dia akan berubah wujud menjadi tampan atau ganteng untuk menarik perhatiannya, dan ya kalian akan dibawa ke alam ya. Pelajaran yang gue dapat dari sini, ganteng atau cantik itu nggak semuanya baik. Hati-hati. Nah, sekarang masuk yang keempat, yaitu babi ngepet. Babi ngepet adalah babi hutan atau babi setan dalam mitologi Jawa. Nah, buat kalian yang nggak tahu babi ngepet, ini gue kasih di sebelah. Nah, seperti itu bentukan babi ngepet. Jadi dia sebenarnya itu ya babi hutan aja, cuman bedanya dia itu dari wujud asalnya itu wujud manusia, emang bener manusia yang mempunyai kekuatan atau sihir yang dapat mengubah wujudnya menjadi babi ngepet, dan itu dipakai untuk ya mencuri uang di daerah-daerah warga. Kita lanjutin lagi baca mitosnya. Ia merupakan jelmaan dari seseorang yang menuntut ilmu hitam dalam melakukan ritualnya, yaitu mencuri berupa uang atau perhiasan. Ia dibantu oleh orang lain untuk menjaga lilinnya agar tidak padam. Jika lilin padam, pertanda bahwa babi ngepet dalam keadaan bahaya atau kembali ke wujud semula manusia. Menurut cerita, sebelum mencuri, babi ngepet akan menggesekkan tubuhnya ke rumah incarannya setelah di dinding, pintu, atau jendela. Tak lama berselang, barang-barang si pemilik rumah seperti uang, emas, dan perhiasan raib dibawa oleh babi ngepet. Wah, jadi kalau misalnya kalian lagi di depan rumah nih, gue cuman mengasih tahu, kalau dia gesek-gesek rumah kalian, usir dia. Takutnya pas lagi gesek-gesek, kalian masuk ke dalam, perhiasan, uang, atau barang-barang berharga kalian akan ya hilang, diambil sama babi ngepet. Sebenarnya itu kalau misalnya berteman sama tuyul bisa kaya banget kali orangnya. Misalnya nih kan babi ngepet tuh orangnya punya ilmu hitam yang bisa berubah wujud jadi babi ngepet, yang bisa mengambil harta, tahta, yang bisa mengambil harta kalian dan perhiasan. Terus juga dia melihara tuyul, jadi tuyulnya ke rumah lain, babi ngepetnya ke rumah lain. Wah, pasti gaya banget sih. Hantu yang kelima itu jenglot.
sepengetahuan gue jenglot itu ya kayak apa ya, orang yang tadinya manusia tetapi dia tuh mengikuti ajaran-ajaran atau ilmu hitam yang dimana yang sudah pasti dia di kuburannya tidak akan diterima. Nah, buat kalian yang nggak tahu bentukannya jenglot seperti apa, seperti gambar di sebelah, seperti itu jenglot. Nah, kita langsung aja baca artikelnya. Jenglot menurut legenda adalah seorang pertapa yang ingin mempelajari ilmu untuk hidup kekal. Jenglot digambarkan mirip boneka manusia yang kerdil. Ia dapat ditemui di mana saja, baik di tanah, atap rumah, ataupun batang pohon. Umumnya, jenglot ditangkap telah mengeras dan akan dipelihara oleh ahli paranormal. Ada yang mempercayai bahwa jenglot ini hidup serta meminum darah, tapi tidak akan bergerak jika ada orang yang melihatnya. Oh, anjir, gue merinding. Soalnya gue pernah main ke rumah teman gue, yang dimana dia punya jenglot. Yang itu, aduh merinding gue. Yang dimana itu jenglot ditaruh di kotak kaca di ruang tamunya. Jadi saat gue, jadi itu teman SMP gue. Jadi tuh dia, di saat gue lagi main ke rumah dia, gue inget banget jenglotnya itu kuku dan taringnya tuh masih pendek. Dan selang berapa lama ketika, jadi itu gue berteman di saat kelas 7 dan gue main ke rumahnya lagi di saat kelas 8 karena masih sekelas. Gak tau kenapa tiba-tiba walaupun diacak kita masih sekelas. Habis itu diajak ke rumahnya lagi untuk bermain PS. Saat gue lihat lagi dan iya posisinya dia nggak berubah, tapi taring sama kukunya itu makin panjang. Ya yang dimana kalau misalnya dia benda mati atau tidak hidup, tidak akan ada yang tumbuh di bagian tubuhnya. Cuman kuku sama taringnya bertambah panjang. Yang mungkin sebenarnya dia hidup dan emang sengaja dipelihara oleh orang tua temen gue. Jadi mungkin juga dia untuk, ya gue nggak tahu sih, karena kan gue nggak pernah melihara jenglot. Jadi sebenarnya dia tuh baik, bisa untuk jaga rumah atau enggak kan gue nggak tahu. Jadi serem aja sih kalau misal di rumah kalian ada jenglot. Nah, ini dia yang keenam, namanya itu hantu muka rata. Wujud hantu muka rata tidak memiliki wajah alias rata seperti papan. Menurut cerita, penampakannya sering kali dimulai dari adanya pedagang sate pada malam hari. Nah, buat kalian yang belum tahu bentukannya seperti apa, seperti tampilan di atas, ya, wajahnya rata. Dia ini mirip sama hantu dari luar negeri namanya Slenderman. Cuman bedanya Slenderman pakai jas aja, dia pakai gaun. Atau mungkin dia jodohnya Slenderman, siapa yang tahu. Biasanya pedagang sate ini jarang sekali berbicara dalam melayani pelanggannya. Tetapi ketika menerima pembayaran si pembeli, tiba-tiba ia akan berubah menjadi hantu yang tidak memiliki mata, hidung, mulut, maupun alis. Sebutan di setiap daerah untuk hantu muka rata ini berbeda-beda. Masyarakat Sunda menyebutnya dengan nama Aden-Aden. Biasanya ia menampakkan diri ketika menjelang sore dan hujan gerimis. Kalau misalnya udah sore terus hujan gerimis, sudah dipastikan dia bakalan keluar. Sosoknya digambarkan menyerupai petani dengan memakai topi dari anyaman bambu dan mengenakan baju pangsi berwarna serba hitam. Hantu ini tidak mengganggu atau mencelakakan korbannya, ia hanya menakuti orang-orang yang dijumpainya dengan memperlihatkan wajahnya yang rata. Kalau misalnya kalian ketemu kayak gitu, kira-kira kalian bakal lari nggak tuh? Lagi beli sate niatnya ya karena lapar mungkin, tapi malah ketemu kayak gitu. Ya walaupun basicnya dia nggak nyakitin sih. Terus juga setahu gua, hantu atau makhluk halus itu nggak akan pernah bisa nyakitin kita karena dunianya beda. Nah, buat kalian yang takut sama yang kayak gituan, kalian kurangi rasa takut itu, karena dia itu menyerap rasa takut kalian. Yang dimana kalau kalian semakin takut, dia akan makin terlihat dan kemungkinan besar dia akan bisa menyentuh kalian. Dan kalau misalnya dia semakin kuat, ya kemungkinan kalian akan dibawa ke dunianya. Nah, jadi segitu dulu video kali ini, 6 makhluk halus mitos yang paling populer di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah, yang gambarnya merah,
Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya gue upload video baru, kalian dapat notifikasinya dari YouTube. Gue Ardian Sakur, cabut.